bagusnya tuh gimana. Kalau ngobrol kan juga kadang cewek ditanyain, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Anjing. Yo yo yo, hola back. Ketemu lagi sama kita, Standpoint. Itu dulu gitu mas, apa namanya, berantemnya tuh alay. Gitu ya. Sekarang balas lama ribut, apalagi ya dulu ketujuan ribut. Iya itulah. Kalau Iya. ini menurut Itu awal-awal tapi ya, awal-awal pacaran. Malindo sendiri sekarang kan, kalau dari sisi pandangnya Malindo nih ya, Iya. kan banyak atau juga sekarang yang berantem itu sampai main tangan, kasar lah istilahnya. Itu kalau dari sisi pandang Malindo itu gimana? Setuju kah atau emang cewek harus dikerasin, atau sebenarnya bagusnya tuh gimana? Kalau ngobrol kan juga kadang cewek ditanyain, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Anjing. Kan ya kita jadi Langsung. sama greget Langsung. Kalau pendapat Malindo itu kan udah main tangan. Nah. Atau saran bagi Budiman Budiwati yang itu Betul. kalau pacaran suka main tangan Main atau tangan gitu ya? ya badminton, tenis meja, Bukan, ini pingpong mas. pingpong. Pingpong. Kalau menurut saya sih enggak setuju, sangat-sangat tidak setuju. Karena kan laki-laki itu kan melindungi. Laki-laki itu melindungi, jadi apalagi kan sama orang yang sayang. Masa sampai tega gitu. Kalau saya segitu. Jadi untuk penonton setia, Woi, Budiman Budiwati. Budiman Budiwati, kalau bisa itu jangan sampai, yang laki-laki khususnya ya, jangan sampai main tangan sama perempuan, gimana pun emosinya ya. Setuju. Ya kalau seandainya pas emosi terlalu tinggi mau main tangan, ya ingat aja sama ibunya. Ya kan pasti yang lahirin orang tuanya kan ibu juga kan, masa mau ngasarin perempuan. Besok toh kalau seandainya mau jadi istrinya, apa namanya, dia juga punya anak juga sama yang laki-laki juga kan, kasihan lah kalau sampai Iya, gitu. betul. Kurang baik lah. Saya Kalau saya dulu sih menempatin diri gini ya. Kalau ada pas mau kasar gitu, terus gini aja. Kalau kamu marah sama aku, pukul tembok. Kenapa? Tembok nggak ngerasain sakit, tembok nggak bisa balas. Aku udah mati. Ya sakit sendiri kan. Nah itu yang aku rasain. Itu kalau aku dulu sih gitu. Bang itu gimana? Kalau aku main tangan ya jelas enggak sih. Orang istriku marah sama aku pun dia tuh diem. Istriku marah sama aku tuh diem. Demin aku bisa hampir seharian. Kalau belum tak ajak makan gitu enggak apa-apa. Tuh medeng gemeter, oh ngeliat aku. ada yang gitu lihat cewek itu cantik toh kok Geder. gede lapar tuh. gitu, kenapa ternyata lapar. Lapar. Thailand jatuh cinta, Thailand jatuh cinta ternyata lapar. Ternyata habis makan lihat biasa. Temanku dulu berantem gitu sampai dia dingin banget kan, hujan-hujan gitu, buka baju keluar dingin, tanyain lu kenapa? Gak apa-apa, dingin loh, gak apa-apa, gak dingin kok. Nah kenapa? Lebih dinginan dia, sikap dia ke aku belakangan ini. Asik. Hati ini kekebaan nasi. Makanya pas beli belanja di warung gitu kan, warung pecel lele, mau makan ayam ada, hati oh, nggak ada mas, udah buat orang lain hatinya. Wah, sakit banget. Tapi kan dulu kan masih zaman-zamannya BBM ya mas ya. BBM tuh. Zaman-zaman BBM tuh kalau aku pribadi ya, emosi sama cewekku gitu lebih banyak sabarnya. Lebih banyak sabarnya sampai yang penting pulang dulu lah. Jangan sampai cekcok Di jalan itu. apalagi di jalan, apalagi pas lagi makan kan Gak enak. nggak enak toh. Yang penting pulang dulu, nanti setelah pulang langsung broadcast teman-temannya. Oh si tante Mira balas. Itu lah, Mira balas. Kan zaman kita golek wong ra apa-apa. Aku golek wong rak apa-aponan, pengen tak ambil temindasi nggak belampiasan. Langsung broadcast teman-teman gua. Info sih tante Mira apa-apa. Si tante Mira balas balan. Tapi kalau sekarang sih aku lebih cari info kos-kosan sih turunnya di koloni mas. Kangen. Apa warung maam sih mamnya didulang. Beneran golek warung maaf sing dibayar wegah. Wah. Golek utangan sih ketemu lunas. Utang takon isin-isin ditagih lali. Udah ganas malah nih lagi. Pura-pura amnesia ya. Kalau habis berantem biasanya kan ada kata perpisahan. Nah, antara balikan sama putus kan. Nah kalau putus itu biasanya kenapa dulu? Gimana lagi? Putusnya kenapa itu, yang kemarin putusnya kenapa? Kalau berantem kan putus. Yang terakhir ini atau yang dulu? Iya, ya boleh lah yang terakhir, yang ini boleh, yang mana aja. Putusnya tuh kenapa? Hubungan itu berakhir karena apa gitu. Jadi sebenarnya putusnya apa, semakin kesini itu
putusnya jadi beda gitu. Kenapa? Kalau dulu kan putusnya mungkin karena selingkuh, karena apa ya namanya ya, cekcok biasa itu akhirnya putus, terus diam-diaman akhirnya putus. Kalau yang lebih ke sini tuh putusnya itu karena ditanyain mau nikahin aku kapan. Nah itu nggak jawab akhirnya ya udah. Ya jawab aja sok rebon era udan. Aku gitu mas, minggu merah lali. Era kawanan. Kalau ngomongin pas bulan April kemarau. Minggu merah udan. Pribadi. Berarti ini ya, lebih pertanyaan yang paling berat ya itu. Kalau udah ditanyain nikah kapan tuh emang paling berat. Apalagi kan kita kan ya ini serius ya. Laki-laki itu kan mikirnya. Ya dari tadi kita serius. Gua pikir dari menit awal kita ngapain? Video hati lo nonton. Kok kita jadi emosi ya dari gara-gara itu aja. Emosi loh, ini serius. Nah, kuasai mas. Pikir itu dari tadi ke pause. Ulang lah. Jangan. Aduh, lanjut. Gimana ya? Putusnya itu lebih mendewasakan gitu. Jadi ini kalau seandainya putusnya itu karena apa ya? Kalau emosi terus putus itu malah jarang. Banyak sabarnya. Cuman putusnya itu kayak nggak siap gitu loh. Bosen apalagi bosen gitu kan. Cuma kan itu kan sebenarnya dari pribadi masing-masing ya. Kalau bosen itu kan wajar, cuman kan sementara kalau bosen. Sementara. Tapi kalau udah lepas ya gimana lagi ya? Gitu kadang ya. Selingkuh banyak. Selingkuh banyak mas. Pelampiasan kan bosen akhirnya selingkuh keterusan kan. Gitu kan. Ya gitu mas. Tapi itu waktu putus itu udah dikenalin ke keluarga gitu, mungkin ceweknya udah belum? Sudah berat tuh. Aku pernah tuh dulu. Pas gitu udah tak kenalin kan. Pas acara lebaran ditanyain, "Le, pacarnya mana?" "Udah balik, Bude." "Loh, masa lebaran udah balik?" "Ya udah balik." "Balik mana?" "Kepelukan mantannya." Enggak kuat. Beruntungnya kamu tuh sales loh. Kenapa? Coba kalau kamu pegawai restoran. Apa? Mas, saya mau paha, nggak ada. Mau dada, nggak ada. Adanya bahu. Untung loh kamu sales. Kalau sales dulu aku pas interview pertama ya, Pak saya mau ngelamar jadi sales. Udah punya pacar? Belum Pak. Kamu jualin diri kamu sendiri aja nggak bisa mau jual produk saya. Gitu. Nggak bisa jadi masalah. Makanya kamu memasarkan diri kamu aja belum bisa memasarkan produk saya. Salah satu manusia gagal. Betul. Oke. Ya, putus kenapa? Sakit hati nggak itu? Waktu sakit hati itu kenapa, dan cara ngatasin sakit hati itu nyembuhin luka itu gimana? Mabuk-mabukan kah? Terus taat pada orang tua. Orang tua pilihan utama. Gimana? Jadi Ya, itu jelas kalau sakit hati jelas. Tak minum dulu mas. Boleh. Siratin nggak apa-apa juga. Dibuat ke kamu dibalikin lagi juga boleh. Biar nggak hilang ya mas. Lagi tadi jelas, cuman kan ya gimana lagi ya, waktu kan nggak bisa diputar kembali ya. Kalau ya putus Bisa. ya putus. Bisa kok nih, Ya, coba Pak. buktiin. Di adjust tuh 949 toh? 948 coba. Bisa. Ada satu nggak temenan sama Doraemon mas, Karena nggak bisa putar. nggak bisa ke masa lalu. ya. Soalnya ya itu menghargai waktu itu benar banget. Nah, betul. 1 detik itu aja berharga, apalagi 19 detik. Wah, itu mempersatu teman-teman mas itu. Yang musuhan jadi satu mas itu. Cuk, itu udah selesai loh. Udah ada video yang kemarin ya. Oke, gimana tadi cara mengobati hati-hati? Kalau aku sih pergi kemana aja gitu maksudnya, traveling lah, terus yang jelas itu menyibukkan diri mas. Menyibukkan diri. Traveling, jalan-jalan ke kamar mandi, kayunya wujud love tuh. Wah. Anjing. Aku nggak pernah ya. Jalan-jalan itu udah lupa, seneng terus ketemu seliringan gitu ada laki-laki perempuan pelukan, wah naik motor lah, Lihatnya cari kesibukan. bukan malah jadi ingat ya enggak gitu. Tapi kalau ini menyibukkan diri jelas, menyibukkan diri sama teman-teman, ngerokok itu ketika lagi sendiri. Apa sih kepikiran atau Paling sakit pas kenapa? Mungkin diselingkuhin atau Apa pas kesandung sikil meja? itu sakit banget. Kesandung sikil meja pas jentik atau Yang paling ngena oh yang jujur nggak apa-apa, nanti nggak usah pakai nama, nggak apa-apa. Nanti namanya kita sensor, sebut saja hari ini gitu aja. Enggak, nanti di sini tuh pas di video nggak usah disebutin, nanti pas kita ngomong nggak direkam nanti tak masukin di deskripsi. malah bagus itu mas. Dan keinget terus
putusnya itu yang lebih ngena itu berarti putusnya biasa. Berarti putus baik-baik ya? Putusnya baik-baik. Padahal kalau baik-baik nggak mungkin putus. Bohong itu. Putus baik-baik. Bullshit. Mantan terindah itu bullshit juga. Bullshit. Sebenarnya itu putusnya biasa. Mungkin karena jarang kontekan mungkin, terus kesibukan masing-masing, salah pendapat dan lain-lainnya tidak mungkin lah. Terakhir putus, yang bikin sakit itu beberapa hari kemudian punya lagi. Bejan. Nah itu yang bikin sakit mas. Harusnya kalau dia saran ya, tak ambil katanya, seriusin. Ya oke sip. Sikat mau apa? Langsung dibalik rawe kamu itu balik. Aku ngutip kata-katamu. Iya. Jadi ya kalau saya pribadi sih, satu pasti belajar yang bikin putus tuh apa. Contohnya mantanku terakhir nih, sebelum sama istri itu kan aku putus tuh. Oh yang kamu ajak makan bakso kemarin tuh. Ayam toh mas. Gimana putus gimana? Jadi aku putus karena ini. Jujur dulu tuh terakhir kali pacaran tuh aku sangat kekanak-kanakan ya. Setelah aku minta diperhatiin lah. Terus yang paling bodoh, paling bikin aku nyesel tuh, masa aku marah gara-gara nggak sering diupload foto. Nggak ada fotonya. Kanak-kanakan banget kan. Terus itu Tapi kan wujud pengakuan juga sih. ya, terus ya udah. Ternyata makin kesini sama istriku tuh aku belajar. Kok kalau kayak gitu nanti sama istriku kok kelihatan kanak-kanakan. Terus pas sama istri aku coba rubah gini kok nggak pernah marah. Terus aku di situ ya kalau dibilang nyesel ya nyesel. Kenapa terus kanak-kanakan gitu. Ya kan pada dasarnya sih kalau menurutku ya wanita tuh ingin dimengerti, kalau pria ingin diakui. Iya. Cuman sih gini mas, apa namanya? Sebenarnya putus perpisahan itu kan jadi apa ya? Lebih mengerti. Akhirnya kita tuh salahnya di mana kan gitu. Tapi kamu ya salahnya itu terus itu. Enggak sebenarnya itu. Kamu lah habis cerita kayak gitu. Enggak, masih nakal. Kok kamu? Sebenarnya sih hampir sama ya kasusnya, cuman beda aja. Gitu. Ya kalau sama berarti kalian pacaran satu orang dong kalau sama. Nggak bisa. Ya, kamu sopo cok? Hai. Babe nih sakit hati paling. Sakit hati. Wah wis saking tatune wis ngapal lah Gus. Yo wis rapopo rasah diketuni. Aku udah kayak ada feeling itu kayak udah ya wis aku noto ati sik itu misalnya aku maksudnya kalau kamu sudah jarang kontak, kamu pasanganmu jarang ngabarin, udah jarang kontak, itu waktunya kamu udah nata gitu, nata hati. Jadi waktu kamu udah pisah, kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri gitu. Jadi jangan kan ada peribahasa gini, jangan terlalu nyaman nyender sama seseorang, karena seseorang itu geser, kamunya yang jengkang. Nah gitu kan, jadi kayak ya udah kalau udah gitu, ya udah kamu mulai persiapan nih, nabung yang banyak, punya uang tabungan. Setelah itu kamu bisa liburan, kamu bisa nyenengin sendiri, diri sendiri, me time. Itu buat obat sakit hati, buat hadiahmu sendiri, kamu bisa melepas itu, penghargaan kamu mulai hidup baru. Kalau aku sih gitu. Ini gini mas, kalau dari saya sendiri ya. Boleh silakan. Mungkin bisa didengarkan gitu. Ya. Masukan juga mungkin ada yang sedang merasakan. Ya. Gitu. Mungkin Cuma ada yang diwati. merasakan waktu nonton video ini juga pas. Pas hatinya sama kan gitu. Scene khusus bucin. Scene khusus bucin ya hari ini tuh. Jadi gini mas, kalau seandainya habis putus itu kan jadi apa ya namanya? Waktu pendewasaan buat masing-masing. Gitu, memperbaiki diri lah. Apa ya? Jadi lebih pantas lah gitu. Sambil mengaca ya dulu itu ternyata putusnya gara-gara mungkin terlalu posesif lah, mungkin terlalu cemburu, mungkin terlalu pengen diakui kan, mungkin bisa setelah dari situ kan mungkin bisa jadi apa ya, lebih mengerti diri sendiri juga gitu, lebih mengerti diri sendiri. Ya udah waktu sekarang itu mending buat memperbaiki diri aja gitu. Terus saya kalau lagi masih kuliah, masih apa namanya sekolah ya dialihkan ke hal-hal yang positif gitu. Sekolahnya kalau seandainya gara-gara pacar tuh dulu semangat, nggak ada pacar jadi nggak semangat, harusnya lebih semangat lagi. Lebih semangatnya gini, dulu aku sama kamu semangat, masuk sama kamu nggak lebih semangat gitu. Nanti beberapa mungkin bulan atau beberapa tahun ketemu lagi, dia di atasmu masa kamu masih di bawahnya kan gitu. Jadi sama-sama memperbaiki diri. Terus nabung itu jelas,
mungkin ya putusnya karena gara-gara nggak punya uang, mungkin nggak punya uang, materi, mungkin dari materi dan lain-lain ya. Nunjukinnya itu, kalau saya tuh gini mas, dulu tuh saya tanya dulu putusnya gara-gara apa gitu. Nah saya tuh orangnya, jujur saya tuh orangnya pendendam. Tapi dalam artian pendendam itu yang positif ya mas. Kalau sebenarnya ada kok pendendam positif. Ya ada mas, pendendam positif ada mas. Contohnya? Jadi contohnya gini. Contohnya dulu tuh apa namanya, putusnya gara-gara saya nggak punya uang, gitu. Putus ya udah putus. Habis itu gimana caranya kamu membuktiin kalau aku tuh punya sebenarnya. Oh buat ini ya. Bikin nyesel. Nanti kalau udah ketemu beberapa mungkin tahun ya, dia itu punya pacar lagi, cuma ya gitu-gitu aja. Dia ketemu aku, mungkin aku udah punya rumah, mungkin aku udah punya mobil sendiri, kan jomplang lah mas. Aku sih bayar dendamnya tuh gitu. Buat mantan menyesal gitu ya. Buat mantan menyesal. Cuma nanti kalau seandainya mantan mau balik, ya dilihat dulu. Nah dia mau baliknya tuh karena kamu udah lebih dari dia atau dia menyesal atau gimana. Kan kesempatan kedua itu kan ada kan gitu. Cuman kan bintang yang sama itu kan nggak mungkin datang 2 kali mas. Iya tetap setuju. Akan gitu. Kalau dari saya segitu. Orang iso itu. Rasa apa mas? Katakanlah mantanku putus karena aku nggak punya mobil. Pas aku punya mobil dia naiknya helikopter. Tapi kalau aku bener kami kui kalah panggang. Nah ya tidak dipungkiri ya, sesuatu yang datang untuk kedua kali itu rasanya tidak akan sama lagi. Ya asik. Tapi bener sih, aku kutip katanya Bimo Pikipik gitu. Dia bilang gini, kalau lu punya cewek, lu biasain, lu manjain dia, waktu lu nggak ada apa-apa dia pasti pergi. Gitu. Itu dia, itu katanya Bimo Pikipik yang gue pegang itu sekarang sih. Pelajaran apa nih yang bisa dipetik dari kisah cintanya Mas Malindo, dari mungkin dari SMP itu sampai ke sini nih? Gitu ya. Yang bisa dipetik itu yang pertama sabar. Itu sabar. Dulu tuh temperamen banget, tapi nggak pernah sampai mukul ya. Nggak pernah sampai mukul karena kan pasti ingatnya orang tua. Nah itu benar tadi. Istri. Ingat tuh, baru ingat. Kalau saya jadi istri masa tak pukulin terus nggak mungkin ya. KDRT ke polisi mas. Gantung saya sama. Itu yang kedua itu lebih apa ya, mendewasakan diri lah dari segi pikiran, mungkin dari segi pikiran itu yang tak ambil. Terus apa lagi ya, lebih semangat nabung yang jelas itu, lebih semangat nabung karena gini mas, mungkin kan kalau sekarang kan biasa gitu ya pacaran, pacaran biasa, cuman kan kalau kamu pacaran biasa, kapan mau mulai ke yang berikutnya kan harus ada persiapan. Kamu nggak persiapan ya mungkin. Iya, nikah ya perlu dangdutan bareng. Aku joget. Aku bilang joget. Berketulah kalau orang kayak kacang. Itu berarti quotes-nya apa nih? Quotes untuk menutup ini. Not buat para budiman berarti quotes yang bisa diambil sih. Mungkin dari segi tadi berantemnya, quote-nya pas lagi sedih aja mas. Ya oke, boleh. Silakan. Gini, apa namanya? Kamu itu dikasih sedih cuman beberapa waktu, tapi kamu dikasih senang bisa panjang. Oh ya. Apa itu gitu aja. Jadi sedih itu pikirannya sementara aja, nggak usah dibuat lama-lama. Nanti pada akhirnya tetap senang juga. Pada akhirnya waktu pas senang udah biasa baru mikir, oh ya kenapa dulu sedih. Pada akhirnya kan senang juga kan gitu kan gitu. Aku tahu gitu. Sedihnya mungkin gini, sedihnya mungkin 1 minggu, senangnya bisa 1 tahun. Iya betul. Kan gitu tuh kalau dari saya. Jadi gini itu kalau pepatahnya gini, 1 pintu terbuka, 1 pintu tertutup, 1000 pintu lain terbuka. Tapi terkadang kita menyesali pintu yang tertutup ini terlalu lama. Tuh, quotes hari ini. Iya, that's right. That's right. Good. Terima kasih buat Malindo udah datang. Kau Budiman Duati, kita pamit semuanya. Saya siapa tadi saya? Saya Vicky Prasetyo. Saya siapa lu? Tapi Hidayat. Saya Ali. Oke, kita pamit. God bless. Ciao. Bye.